Menuju kota besar. Kendaraan yang membawa Surti melaju cepat meninggalkan jejak debu di jalanan desa yang sempit. Surti duduk di dalam mobil dengan pandangan kosong, matanya menerawang jauh ke depan. Namun pikirannya berputar-putar di tempat yang jauh lebih dalam. Hati kecilnya masih terikat kuat dengan desa yang baru saja ia tinggalkan. Tempat di mana ia dibesarkan dan di mana ia menemukan cinta sejati dalam diri Sudiman. Surti? Suaranya bergema di dalam hatinya, mengingatkan dirinya pada kata-kata Sudiman yang terakhir. Aku akan menunggumu. Setiap kali Surti berpikir tentang janji itu, hatinya kembali menghangat, tapi juga terasa berat. Ia tahu, meski janji itu ada, dunia yang baru akan memisahkan mereka. Tidak ada yang tahu apakah ia akan kembali dengan tangan kosong atau penuh harapan. Kota besar sudah mulai terlihat di kejauhan, deretan gedung pencakar langit dan lampu-lampu yang berkelip seakan menggoda Surti untuk maju. Namun, seberkas kekhawatiran datang begitu saja. Ia mengingat kehidupan sederhana di desa, bekerja di sawah, merawat ternak, dan berbagi tawa bersama Sudiman. Kota ini, dengan segala kemegahannya, akan memaksanya keluar dari zona nyaman. Di dalam mobil, Surti memegang erat tas kecil di pangkuannya, seolah itu adalah satu-satunya yang akan membawanya bertahan hidup. Sudiman, aku akan berusaha. Aku harus sukses, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Setibanya di kota, Surti terkejut dengan hiruk pikuknya. Jalanan penuh sesak, suara kendaraan yang tak henti-hentinya, dan orang-orang yang berjalan terburu-buru. Surti merasa kecil di tengah keramaian itu, seolah ia adalah orang asing yang tersesat di dunia yang tidak ia kenal. Kendaraan berhenti di depan sebuah bangunan besar yang terlihat lebih seperti kafe atau restoran kelas atas. Ini tempatmu bekerja, kata sopir itu dengan nada ceria, menyadarkan Surti dari lamunannya. Surti turun dari mobil dan menatap gedung besar itu dengan cemas. Hatinya berdegup kencang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia melangkah masuk, mencoba untuk tidak terkesan terkejut dengan segala kemewahan yang ada. Di dalam, suasana sangat berbeda dengan kehidupan desa yang ia tinggalkan. Lantai marmer yang mengkilap, meja-meja panjang, serta deretan pelanggan yang terlihat sibuk berbisnis, semuanya tampak seperti dunia yang jauh darinya. Surti dihampiri oleh seorang wanita dengan senyuman ramah, mengenakan seragam pelayan. "Selamat datang. Kamu pasti Surti kan? Kami sudah menunggu kedatanganmu," kata wanita itu. Suaranya ceria, namun sedikit terkesan mekanis. Surti mengangguk pelan, merasa sedikit terintimidasi. "Iya, saya Surti." Wanita itu memandunya masuk ke ruang belakang, tempat di mana para karyawan bersiap-siap. "Jangan khawatir, ini hanya hari pertama. Kami semua di sini seperti keluarga. Nanti kamu akan terbiasa." Wanita itu tersenyum, namun Surti bisa merasakan ada sesuatu yang dingin dalam kata-katanya, seolah ada tekanan yang tak terlihat di balik senyum itu. Di ruang belakang, Surti bertemu dengan beberapa karyawan lain yang terlihat sibuk. Mereka tampak lebih muda darinya, namun dengan percaya diri yang tinggi. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan rambut merah, mendekatinya. "Wah, jadi kamu yang dari desa itu ya? Hati-hati di sini, tempat ini nggak seindah yang kamu bayangkan. Orang-orangnya suka pura-pura baik, tapi..." Wanita itu berhenti sejenak, mengamati Surti. "Kamu harus cepat belajar kalau nggak mau jadi bulan-bulanan." Surti terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tak menyangka akan mendapat sambutan seperti ini. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik," jawabnya. Mencoba terdengar percaya diri meskipun ketakutan menguasai dirinya. Wanita itu tertawa, senyumnya agak sinis. "Kerja dengan baik itu bisa berarti banyak hal di sini, sayang. Semua orang punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu akan dilindas." Setelah beberapa menit, Surti mulai bekerja, melayani pelanggan dengan canggung. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai belajar dan beradaptasi. Pelan-pelan ia menemukan cara untuk bertahan di tengah kerasnya kota ini. Di balik senyum manis yang ia tunjukkan kepada para pelanggan, hatinya seringkali teriris. Surti merasa dirinya bukan lagi gadis desa yang lugu, tapi wanita yang harus berjuang untuk hidup. Di tengah rutinitas barunya, Surti juga mulai merasa kesepian. Meski kota besar ini penuh dengan orang, ia merasa sangat terasing. Apa yang aku cari di sini? Apakah aku benar-benar bisa melupakan Sudiman? Atau justru aku hanya berlari dari kenyataan yang tak bisa kupahami? Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Surti duduk sendirian di sudut kamar kos kecilnya.
Suasana kota yang riuh di luar jendelanya terasa jauh, seolah ia sedang berada di dunia yang berbeda. Tangan Surti meraba kalung yang masih tergantung di lehernya, sebuah kenangan yang tak bisa ia lepaskan. Kenangan akan Sudiman, kenangan akan desa yang telah ia tinggalkan. Sudiman, aku berharap kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan di sini. Aku ingin berjuang, tetapi aku juga ingin pulang. Pikirnya sambil menatap langit malam yang penuh bintang, berharap bisa menemukan jawaban atas perasaannya yang terombang-ambing. Saat itu, ada ketegangan yang tak terucapkan di hatinya, antara harapan dan keraguan, antara masa lalu dan masa depan. Kota ini mengundangnya untuk bermimpi,